Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kuliah metode penelitian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bahan kajian yang akan kita bahas pada video kali ini tentang pengertian penelitian, kemudian syarat penelitian, tujuan penelitian, kemudian penelitian ilmiah, klasifikasi penelitian, perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, dan sekilas tentang metode penelitian. Lihat pengertiannya, apa itu penelitian dari bahasa Inggris research, kembali, dan to search, mencari, merupakan studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ada banyak penelitian tentang penelitian ini, nanti boleh atau bisa dibaca dari beberapa referensi yang lain. Ini salah satu dari The Hill Wall yang menerjemahkan tentang definisi penelitian. Kemudian syarat penelitian yang pertama merupakan masalah yang penting. Jadi kalau kita lihat urgensinya tidak terlalu penting, mungkin lebih baik nggak usah diteliti gitu, karena masih banyak hal yang penting yang bisa kita teliti. Kemudian tidak melanggar etika. Jadi penelitian itu harus didasarkan pada kejujuran dari metodologinya, kemudian prosedurnya, kemudian tidak melanggar privasi, kemudian juga publik harus setuju dengan objek penelitian yang sedang kita lakukan dan tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahannya. Oke, itu adalah syarat penelitian. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga ketika menentukan permasalahan yang ada dalam penelitian itu sebenarnya beda dengan masalah kehidupan yang ada kayak gitu. Mungkin ada masalah kehidupan, tetapi banyak penelitian yang sudah dilakukan gitu. Nah, akan lebih baik kita mencari masalah kehidupan yang memang perlu untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi tersebut. Kemudian menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori yang sudah ada. Bisa juga yang ketiga adalah menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja yang sudah ada saat ini. Kemudian penelitian ilmiah itu bisa dibuktikan secara rasional, logis, nalar, dan analitis gitu, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Gitu. Kemudian penelitian ilmiah ini cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah juga gitu. Tadi sudah dijelaskan metode penelitian ilmiah itu berarti harus jujur dan bisa ditanggungjawabkan gitu. Nah, oleh karena itu untuk bisa memberikan laporan hasil penelitian ilmiah, kita harus tahu betul bagaimana suatu metode penelitian itu. Nah, dalam penelitian itu sebenarnya ada banyak klasifikasi yang bisa kita jelaskan atau bisa kita ikuti. Kita mau penelitian yang mana gitu. Kalau berdasarkan aplikasinya kita bisa melihat ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Kalau berdasarkan jenis informasinya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau berdasarkan pengakuan datanya ada penelitian konfirmatori dan ada penelitian eksploratory. Kemudian berdasarkan maksudnya ada 3. Ada penelitian deskripsi, ada penelitian korelasi, ada penelitian eksperimen. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama penelitian berdasarkan pengaplikasian hasilnya, perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian terapan itu pada tujuan. Jadi kalau penelitian dasar menemukan atau mengembangkan teori baru, sedangkan penelitian terapan menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Kemudian kalau penelitian berdasarkan perlakuan datanya, ini bisa dibedakan terhadap tujuan dan perlakuan datanya. Kalau penelitian konfirmatori itu untuk menguji hipotesis atau konfirmasi statistik, sedangkan penelitian eksploratori itu untuk mencari tahu atau eksplorasi berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik. Kemudian yang ketiga, penelitian berdasarkan jenis informasi, perbedaannya sangat banyak. Kita bisa lihat dari jenis datanya. Kalau penelitian kuantitatif,
itu proses penelitiannya deduktif induktif. Jadi dari yang khususnya yang umum. Kalau penelitian kualitatif itu induktif. Jadi lebih ke menjelaskan gejala umumnya gitu kan. Kemudian penelitian kuantitatif itu respondennya harus banyak objeknya. Kalau kualitatif biasanya hanya satu, tetapi dia mendalam gitu. Kalau penelitian kuantitatif instrumennya biasanya kuesioner dan instrumen lain karena pengolahannya biasanya kita pakai statistik. Kalau penelitian kualitatif itu penelitian itu sendiri, jadi instrumennya kita lebih ke bisa interview, wawancara, kayak gitu. Atau kita langsung observasi ke lapangannya dan berperan serta di dalamnya gitu. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, tujuan penelitiannya adalah konfirmasi, sedangkan penelitian kualitatif itu eksplorasi. Dan yang terakhir untuk penelitian kuantitatif itu teknik pengujian hipotesisnya statistik. Sedangkan kualitatif biasanya kita pakai non statistik. Oke. Yang terakhir adalah penelitian berdasarkan maksud penelitian, yaitu dibedakan terhadap tujuannya. Penelitian deskriptif itu memberikan gambaran suatu objek penelitian, sedangkan korelasi menunjukkan hubungan antar variabel, dan penelitian eksperimen itu menunjukkan sebab akibat antar variabelnya. Kemudian perbedaan berdasarkan pengujiannya, biasanya kalau penelitian deskripsi itu uji penelitiannya kita lakukan dengan statistik dan non statistik. Kalau penelitian korelasi itu kita pakai statistik kuantitatif, kita pakai korelasi, kemudian penelitian eksperimen itu biasanya kita lakukan penelitian pengujian statistik kuantitatif juga bisa dengan ANOVA atau yang lainnya. Kemudian variabel, perbedaan variabel ini untuk penelitian deskripsi satu, jadi diuraikan satu persatu bila banyak. Kemudian kalau penelitian korelasi minimal 2. Kalau penelitian eksperimen bisa 3 atau lebih. Berdasarkan metodenya, kalau penelitian deskripsi itu survei, penelitian korelasi juga survei. Sebenarnya pakai kuesioner juga bisa, gitu. Tapi umumnya survei. Kemudian kalau penelitian eksperimental, pasti dia melakukan eksperimen atau instrumentasi di laboratorium biasanya atau di lapangan. Kemudian perbedaan berdasarkan ciri-cirinya, penelitian deskripsi itu uraian keadaan saat ini, sedangkan korelasi biasanya kita pakai prediksi untuk memahami tingkah laku, dan untuk penelitian eksperimen kita melihat perlakuan atau bisa juga randomisasi. Kemudian peta klasifikasi ya, ini klasifikasi penelitian. Kita bisa lihat biasanya deskripsi itu sama eksperimen sama korelasi komponen porsinya hampir sama ya, bebas, maksudnya jumlah banyaknya hampir sama gitu kan. Terus kemudian penelitian kualitatif dan kuantitatif biasanya lebih sedikit kualitatif. Kemudian ini juga lebih banyak yang konfirmatori dibandingkan eksploratory. Nah, semuanya ini bisa terangkum dalam terapan. Jadi terapan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, atau bisa deskripsi, eksperimen, atau korelasi. Terapan juga bisa eksploratory atau konfirmatori. Itu atau terapan itu juga lingkupnya hampir sama dengan penelitian murni. Nah, apa itu masalah penelitian? Itu merupakan suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Jadi, perlunya identifikasi masalah, yang pertama adalah kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas masalahnya. Karena memang urutannya kalau kita meneliti itu harus ada korelasi antara masalah, tujuan, dan nanti pada kesimpulan atau hasil. Gitu kan. Nah, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama dalam proses review. Jadi, kalau baca paper, itu di latar belakang tuh harusnya langsung ketahuan nih, permasalahannya apa sih gitu kan. Kalau nggak ada masalah, biasanya reviewer langsung nggak mau periksa gitu kan. Usahakan memilih masalah penelitian yang orisinil. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan komparasi dengan approach yang sama dengan yang dilakukan orang tersebut.
Kemudian elemen masalah di sini tujuannya adalah memecahkan masalah yang ada sehingga memperoleh solusi gitu dari masalah yang ada. Sehingga dalam pemecahan masalah itu yang perlu kita cari adalah solusi alternatif, apa sih kendala-kendala untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian apa yang diharapkan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, kemudian bagaimana pemecahan masalah yang ada saat ini kondisinya. Gitu. Nah, keempat hal pendukung ini harus kita pelajari lebih lanjut agar kita menemukan masalah yang menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian syarat masalah penelitian yang pertama adalah menarik, memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Kemudian bermanfaat, manfaatnya tidak hanya bagi kita semata, gitu akan lebih bagus kalau manfaatnya memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat atau bagi komunitas tertentu, gitu kan. Kemudian merupakan hal yang baru, jadi solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, atau bila dikomparasikan dengan solusi yang lama itu dia memiliki kelebihan gitu kan. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada gitu. Kemudian dapat diuji atau diukur. Nah, masalah penelitian beserta variabelnya itu merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Nah, biasanya untuk penelitian korelasi itu mencari hubungan beberapa variabel yang kita teliti itu harus kita uji secara ilmiah dengan beberapa parameter. Biasanya harus diuji secara validitas dan reliabilitasnya. Kemudian masalah penelitian itu solusinya dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu, dan dana. Jadi hindari penelitian yang tidak mungkin bisa dilakukan. Gitu. Contoh masalah misalnya nih, mahasiswa tidak punya uang, gitu kan. Itu masalah kehidupan kalau dia nggak punya uang. Tetapi akan menjadi masalah penelitian jika gitu kan, teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang itu dengan metode face recognition gitu kan. Atau model bisnis di internet yang efektif untuk mahasiswa miskin. Ini adalah nantinya memberikan solusi bagi mahasiswa yang tidak punya uang. Bukan masalahnya adalah mahasiswa tidak punya uang. Itu masalah kehidupannya. Ketika menjadi masalah penelitian, itu menyelesaikan masalah kehidupan yang ada tadi. Gitu. Nah, harus bisa membedakan mana yang masalah kehidupan dan mana masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu pasti akan menyelesaikan solusi dari masalah kehidupan yang ada sebenarnya. Tetapi bagaimana merumuskan masalah penelitian dengan benar. Bukan masalah kehidupan yang kita rumuskan dalam penelitian, tetapi adalah masalah kehidupan yang kita jadikan sebagai masalah penelitian untuk mencari solusi terhadap masalah kehidupan. Dipahami ya, ini penting banget di sini. Kemudian, contoh perumusan masalah dengan dasar dan pertimbangan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Bagaimana teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang dengan metode face recognition, dan apakah model bisnis internet yang efektif untuk mahasiswa miskin? Kayak gitu. Jadi masalahnya lebih menarik dibandingkan hanya mahasiswa nggak punya uang gitu. Itu bukan masalah penelitian, itu masalah kehidupan atau masalah Anda gitu. Jadi kita harus bisa membawa masalah kehidupan itu ke dalam perumusan masalah dalam suatu penelitian. Oke, ingat-ingat ya, gitu cara merumuskan masalah. Nah, ini pengertian hipotesis. Seringkali saya melihat di beberapa skripsi itu ada hipotesis gitu kan. Dari pengertiannya, hipo itu di bawah, tesis itu kebenaran. Jadi hipotesis berarti kebenaran yang masih berada di bawah. Atau belum tentu benar gitu kan. Dan baru bisa diangkat menjadi kebenaran jika memang telah disertai bukti-bukti atau telah dibuktikan atau diuji. Sebenarnya tidak semua penelitian itu ada hipotesisnya gitu kan. Tapi seringkali orang salah dalam merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis nol, menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel HU. Oke, tidak ada hubungan ya. Selalu H0 itu tidak ada hubungan. Kalau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja, ini hipotesis yang menyatakan adanya hubungan variabel dengan HA. Gitu. Nah, tadi saya bilang tidak semua penelitian itu ada hipotesisnya gitu. Ada penelitian yang tanpa hipotesis atau boleh tanpa hipotesis gitu kan. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Jadi kalau penelitian deskriptif itu kalau pakai statistik cuma tahu rata-rata, terus median, min, modus gitu.
berarti itu deskriptif gitu kan. Kalau mau diteliti lebih lanjut dengan analisis inferensial itu beda lagi gitu kan. Tadi kayak misalkan kita bicara korelasi itu bisa dibikin hipotesisnya gitu kan. Kemudian penelitian historis gitu kan tentang sejarah atau penelitian filosofis nggak bisa kita tebak hipotesisnya, nggak bisa kita rumuskan. Atau penelitian pelacakan, kemudian penelitian evaluasi. Karena kalau pelacakan, evaluasi kayak gitu, ya kita hanya melaporkan situasi yang ada, kita analisis gitu, kita jelaskan fenomenanya seperti apa. Tetapi tidak bisa menduga di awal gitu. Atau penelitian tindakan itu juga sama. Jadi tidak bisa diduga di awal. Tidak ada gejalanya juga gitu kan. Sehingga kita hanya melaporkan, kemudian kita analisis kalau untuk penelitian yang tanpa hipotesis ini. Kemudian ini juga penting, seringkali mahasiswa sudah skripsi gitu kan, masih bingung data sekunder dan data primer gitu kan. Semua yang merupakan data utamanya dia dianggap data primer. Padahal dia dapat datanya misalnya dari Bina Marga, Jasa Marga, atau misalnya dari PU atau dari pemerintah daerah kayak gitu. Even itu data sepenting apapun, kalau tidak kita pelototin di lapangan itu termasuk data sekunder gitu kan. Jadi data sekunder itu adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk tujuan berbeda, tetapi bisa dimanfaatkan. Atau sebenarnya dari hasil survei orang kayak gitu. Jadi data sekunder dapat diperoleh dengan cepat dan biasanya tanpa biaya besar karena dia tidak harus survei atau tidak harus melakukan perjalanan tertentu kayak gitu kan. Bisa diperoleh dari perpustakaan, pusat data dan informasi, biasanya BPPS atau Badan Pusat Statistik, BPS ya. Atau bisa juga dari toko buku, dari buku-buku itu bisa kita ambil adopsi sebagai data sekunder. Nah, kalau data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Bisa dari wawancara atau observasi langsung, atau bisa juga dari kuesioner ya. Itu data primernya. Jadi kita memang adalah si pelaku pengumpul data gitu kan. Nah, pengumpulan data primer ini memerlukan waktu dan biaya, biasanya dari wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Gitu. Kemudian kita bicara metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data itu alat bantunya yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah diperoleh. Oke, kalau bicara instrumen pengumpulan data itu tergantung jenis penelitiannya. Kalau eksperimen mungkin kita pakai alat-alat lab kayak gitu. Tetapi kalau kuesioner, instrumen pengumpulan datanya ya tools-nya pakai kuesioner itu kayak gitu. Nah, itu sangat tergantung dari tipe penelitian kita. Nah, ini hubungan metode dan instrumen. Kalau metodenya angket atau kuesioner, instrumennya adalah angket, checklist, skala, inventory kayak gitu. Kalau wawancara atau interview, kalau terstruktur kita perlu pedoman wawancara atau checklist gitu kan. Kemudian kalau observasi atau pengamatan, kita butuh lembar pengamatan. Panduan pengamatan, panduan observasi, checklist, atau form-form yang diperlukan di lapangan. Kemudian ujian atau tes, kita perlu soalnya. Soal ujian, soal tes, inventory, mungkin checklist juga bisa gitu kan. Kalau dokumentasi berarti kita perlu checklist, tabel, bukti, dokumentasinya dan sebagainya. Jadi harus berkaitan antara metode dan instrumen harus sesuai dan harus sesuai juga dengan tipe penelitiannya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Kalau angket itu biasanya ada 3 jenis, ada angket terbuka, angket tertutup, atau angket campuran gitu kan. Nah, ini contoh angket terbuka. Jadi si responden mengisi semua isian secara manual gitu, tidak ada pilihan ganda ataupun yang bentuknya checklist gitu kan. Kalau contoh angket tertutup ini si responden hanya memilih karena sudah ada option di situ, ada opsionalnya gitu kan. Jadi dia tidak menuliskan apapun, hanya memilih. Nah, ini contoh checklist gitu kan. Hanya checklist aja mana yang menjadi pilihannya. Nah, ini skala. Biasanya kalau kita pakai kuesioner, terutama yang bentuk checklist gitu, kita akan pakai skala gitu kan. Ada skala, macam-macam skala, ada skala Guzman, ada skala Likert. Nah, kalau
bertingkat kayak gini, misalnya sangat tidak setuju, sampai sangat setuju kayak gitu, berarti itu adalah skala Likert gitu kan. Kalau pilihannya adalah ya dan tidak, itu pakai skala Kudzman. Nah, macam data penelitian itu ada yang merumuskan juga dalam bentuk kayak gini. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Sebenarnya kalau bicara kualitatif ini juga ada skalanya sendiri gitu. Tapi yang kuantitatif yang sering kita pakai itu ada skala diskrit yang tidak menerus, ada skala kontinu yang menerus. Contohnya misalnya ini itu data tentang jumlah orang, kemudian tentang apa ya, jumlah kendaraan kayak gitu. Kalau data kontinu ini misalnya luasan kayak gitu. Terus kemudian uji beton kayak gitu. Nah itu kan datanya bisa menerus dan kalau jumlah kendaraan mungkin bisa juga masuk ke kontinum sih gitu. Artinya jumlah data itu ketika ditambah tidak berubah data yang sebelumnya kayak gitu. Hanya melengkapi atau menambah jumlahnya. Nah itu bisa jenisnya ada ordinal, skalanya, atau interval, atau rasio. Nah kalau bicara ordinal tuh kayak gini nih, juara atau ranking, 1, 2, 3, 4. Kalau interval biasanya jaraknya sama gitu kan. Misalnya ini bisa juga dipakai tadi untuk sangat setuju tidak setuju gitu kan. Tetapi dia tidak memiliki nilai nol mutlak gitu kan. Jadi ya diskalain aja, diintervalin gitu kan. Bisa interval 1 sampai 5, bisa interval 1 sampai 100 misalnya. Kalau data rasio itu memiliki jarak sama, mempunyai nol mutlak. Misalnya untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada artinya gitu untuk data rasio itu. Nah, itu bisa kita lihat atau kita baca lagi di penentuan skala mungkin ya. Kemudian berikutnya adalah statistik untuk analisis kuantitatif. Yang pertama bisa distribusi frekuensi, bisa cross tabulansi atau cross tabulation, ada korelasi, ada regresi. Yang pertama, distribusi frekuensi merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentase responden objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang objek atau responden. Jadi kalau distribusi frekuensi pernah belajar statistik itu kita mengelompokkan data kita berdasarkan kelas-kelasnya gitu kan. Biasanya karena datanya banyak gitu kan kita nggak bisa melihat satu-satu. Mungkin akan lebih sederhana kita tabelkan, kemudian kita kelompokkan berdasarkan range tertentu. Nah, itu disebut distribusi frekuensi. Kita hitung frekuensinya untuk masing-masing kelas. Kalau cross tabulation itu bila distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti, maka cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Jadi nanti kalau misalnya sudah menghitung atau sudah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel gitu kan, kita bisa lagi lebih mendalam lagi, misalnya variabelnya banyak, kita bisa pakai cross tabulation ini untuk membantu kita dalam menguji hubungan antar variabelnya. Nah, korelasi juga bisa kita gunakan. Dia dipakai untuk minimal penelitian dengan 2 variabel. Jadi menggambarkan asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tertinggi. Gitu kan. Korelasi diukur dengan suatu koefisien atau R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel tersebut. Daerah yang mulai untuk korelasi ini adalah antara 1 dan min 1. Jadi antara nilainya antara min 1 dan 1, nggak lebih dari itu. Kemudian kalau nilainya mendekati 1 itu hubungannya sangat erat, tapi kalau mendekati 0 hubungannya semakin lemah atau tidak ada hubungan. Baik mendekati +1 ataupun min 1 berarti itu menunjukkan bahwa ada keeratan hubungan. Baik, nanti penjelasannya adalah negatif dan positif. Gitu. Kemudian yang terakhir regresi digunakan ketika peneliti ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain. Dalam bentuk yang paling sederhana kita bisa pakai
korelasi antar dua variabel gitu kan. Jadi antara variabel dependen dan independen atau variabel bebas dan terikat. Sama mungkin bisa dilakukan seperti halnya korelasi, tetapi kalau regresi ini hasilnya tidak bentuk koefisien, tetapi dalam bentuk kesamaan. Nah, dalam menentukan metode penelitian kita harus melihat nih beberapa hal. Yang pertama adalah variabel penelitian, kemudian model yang digunakan, kemudian rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan yang terakhir adalah cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian. Kemudian yang tidak kalah penting juga dalam bentuk melakukan metode kuantitatif ini, kita harus tahu persis populasi dan sampelnya, kemudian bagaimana cara mengukur variabelnya, kemudian bagaimana mengklasifikasikan variabelnya, kemudian mendefinisikan konseptualnya, mendefinisikan operasional. Jadi operasional itu nanti proses kerjanya seperti apa gitu kan. Kemudian kita harus menjelaskan juga data penelitian dan teknik pengumpulan data serta analisisnya. Ini adalah beberapa metode kuantitatif yang bisa saya jelaskan. Untuk metode kualitatifnya, nanti kita bisa lihat di pertemuan atau video yang lain. Oke, itu saja mungkin penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.